Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Syarifuddin, NPM 18.100.3621. Sini saya akan menjelaskan tentang materi graf planar dan graf bidang, di mana definisi 8.17 yaitu graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau berpotongan, yang itu disebut sebagai graf planar. Nah, jika tidak berpotongan, maka ia disebut graf tak planar. Contoh 8.31. Graf K4 adalah graf planar dan digambarkan dengan sisi yang bersilangan seperti pada gambar A. Ini gambarnya ya. Nah, kita dapat menggambarkan graf itu kembali tanpa ada sisi-sisi yang berpotongan seperti pada gambar B. Sedangkan K5 pada gambar 8.43 bukan graf planar. Maksudnya itu kita bisa mengubah graf lain yang awalnya graf tersebut itu sisi-sisinya berpotongan, kita bisa mengubahnya menjadi tidak berpotongan, yang seperti gambar 8.42 ini ya. Tapi dia melalui sudut yang sama, hanya saja sedikit artinya membelokkan sisi yang lain. Lihat 8.42. Nah, di titik 843 itu ada satu sisi yang berpotongan. Kalian bisa lihat nih ya. Saya hitung dari puncak ini satu ya. Puncak ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Di sisi 2 dan 4 tuh berpotongan dengan sisi 3 dan 5. Kalian lihat di bawahnya itu ya. Mereka saling berpotongan. Nah, berikutnya contoh 8.32. Contoh 8.32 ini merupakan persoalan utilitas ya. Terdapat 3 buah rumah H1, H2, dan H3. Masing-masingnya dihubungkan dengan 3 buah utilitas, yaitu air, gas, dan listrik, dengan alat pengantar pipa, kabel, dan sebagainya. Nah, graf pada gambar A disebut juga graf bipartit lengkap. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, mungkinkah membangun jaringan utilitas sehingga tidak ada pengantar yang saling berpotongan? Kalian bisa lihat di gambar B ini merupakan bangunan jaringan utilitas yang tadi dipertanyakan apakah tidak ada pengantar yang saling berpotongan. Nah, di B. Nah, jadi kita gambar ulang untuk yang gambar A ini. Nah, ternyata di gambar B itu menunjukkan tidak ada gambar sisi yang tidak saling berpotongan. Artinya ada satu sisi yang berpotongan, yaitu di H2 yang utilitasnya ke G, kemudian terpotong oleh H3 yang utilitasnya ke W, ke air maksudnya. Kalian bisa lihat di gambar B itu. Nah, dengan kata lain, graf persoalan utilitas ini bukanlah graf planar. Berikutnya contoh 8.33. Gambarkan graf planar pada gambar
8.45a sehingga tidak ada sisi-sisinya saling berpotongan atau menjadi graf bidang. Nah, ini gambar yang A. Saya misalkan di sini ini yang saya edit ini adalah pusatnya, pusat jantan dan pusat X gitu ya. Ini graf dengan sisi-sisi yang berpotongan. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi graf bidang. Ini penyelesaiannya. Susun kembali salah satu simpul untuk mendapatkan sebuah solusi yang ditunjukkan pada gambar 8.45b. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, di sini kita misalkan nih kita bisa mengubah graf tak planar ini menjadi graf bidang, yaitu kita hanya sedikit misalkan kita hanya menarik ke bawah yang saya centang ini ya, hanya menarik ke bawah. Nah, kemudian jadilah graf bidang. Setelah digambar ulang tanpa sisi yang berpotongan, kalian bisa lihat kan. Berikutnya, representasi graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Pada gambar 8.46, ketiga buah graf adalah graf planar. Nah, tetapi graf A bukan graf bidang. Nah, kenapa A bukan graf bidang? Karena mereka ada sisi-sisi yang berpotongan. Contohnya tanda silang itu merupakan sisi yang berpotongan. Nah, sedangkan graf B dan C adalah graf bidang. Ketiga graf ini isomorfik. Untuk selanjutnya kita tetap menggunakan istilah graf planar baik untuk graf yang dapat digambar ulang pada bidang teter tanpa ada sisi-sisi yang berpotongan maupun graf memang yang sudah tergambar tanpa sisi-sisi yang berpotongan atau graf bidang. Bisa dilihat yang A itu bukan graf bidang, sedangkan B dan C itu graf bidang. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region atau muka face. Jumlah wilayah pada graf bidang dapat dihitung dengan mudah. Graf bidang pada gambar 8.47 terdiri atas 6 wilayah, termasuk wilayah terluar. Ini merupakan graf bidang. Dia memiliki 6 wilayah, R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Misalkan nih untuk wilayah graf bidang pada gambar C ini ya, 8.46 itu ada 1, 2, 3, 4. 4 di mana? 4-nya itu di luar graf bidang ini. Ya, itu sedikit penjelasan dari saya tentang graf planar dan graf bidang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi rumus Euler. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.